Dr. Setin SEMC AK selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset, Ibu Maya Malinda SEMT PhD selaku Wakil Rektor Bidang Keuangan, Pengembangan Strategi dan Teknologi Informasi, Bapak Dr. Bernard Renaldi Suteja Eskom Mkom selaku Ketua Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik, Ibu Tiur Gantini STMT selaku Direktur Akademik, Bapak Francis Anderson Eskom selaku Direktur Sistem dan Teknologi Informasi, Bapak atau Ibu Perwakilan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, Bapak atau Ibu Ketua Program Studi, Bapak atau Ibu Ketua Lembaga, Direktur atau Ketua Bidang, Bapak atau Ibu PIC MBKM, Bapak atau Ibu dosen dari setiap program studi, serta seluruh mahasiswa peserta MBKM semester ganjil 2022-2023. Sebelum acara ini dimulai, saya mengundang Kak Sherlyn untuk membawakan doa pembuka. Kepada Kak Sherlyn, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suaranya terdengar? Ya, baik Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Doa akan saya pimpin dalam iman Kristiani, yang lain boleh menyesuaikan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai acara sosialisasi perwalian melalui sistem SAT. Engkau pimpin Tuhan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Kiranya materi yang disampaikan bisa bermanfaat Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Kak Sherlyn sudah membawakan doa pembuka. Acara pada hari ini diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik yang bekerja sama dengan Direktorat Akademik serta Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi dengan tujuan agar mahasiswa peserta MBKM semester ganjil 2022-2023 dapat memahami tata cara perwalian melalui sistem SAT. MBKM sendiri merupakan singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menyiapkan mahasiswa agar dapat menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat sesuai dengan kebutuhan zaman. MBKM sendiri terbagi menjadi 9 program, yaitu yang pertama, pertukaran pelajar, yang dapat dilaksanakan antar program studi atau antar perguruan tinggi di Indonesia, baik jalur pemerintah dan mandiri. Yang kedua, magang atau praktik kerja, yang dapat dilaksanakan dengan lembaga pemerintahan atau dapat dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa. Yang ketiga, asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang dapat dilaksanakan dalam program studi, satuan kegiatan kemahasiswaan, atau secara mandiri dengan mitra tertentu. Yang keempat, penelitian atau riset, yang dilakukan berdasarkan kerjasama dengan lembaga riset atau perguruan tinggi atau juga secara mandiri. Yang kelima, proyek kemanusiaan, yang dapat dilakukan dengan mitra tertentu atau dengan skema tanggap darurat bencana. Yang keenam, kegiatan wirausaha, yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa atau dalam jalur satuan kegiatan kemahasiswaan. Yang ketujuh, studi atau proyek independen, yang dapat dilaksanakan dengan satuan kegiatan kemahasiswaan atau jalur mandiri. Yang kedelapan, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, yang dapat dilaksanakan dengan berwirausaha dalam jalur satuan kegiatan kemahasiswaan atau bekerja sama dengan mitra tertentu untuk membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Dan yang terakhir, pendidikan bela negara, yang dapat dilaksanakan dengan lembaga pemerintahan atau dalam jalur satuan kegiatan kemahasiswaan. Sebelum pemaparan materi dimulai,
Saya mengundang Pak Stefan Octavianus Ferdinandus selaku Ketua Bidang Pangkalan dan Pengolahan Data Direktorat Akademik untuk menyampaikan pengantar terlebih dahulu. Kepada Bapak Stefan, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Jessica untuk waktunya sebagai MC ya. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua, yang terhormat pimpinan universitas, pimpinan fakultas, program studi, rekan-rekan manajer operasional, rekan-rekan tata usaha, dan adik-adik mahasiswa sekalian. Baik, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh MC terkait MBKM, skemanya sudah disebutkan semua. Jadi kita saat ini memasuki periode pencatatan kegiatan. Jadi adik-adik mahasiswa saat ini mungkin sudah ada yang lulus seleksi dari kegiatan MBKM untuk kegiatannya dilaksanakan pada semester ganjil yang akan datang ya. Dan saat ini adalah untuk pencatatan di sistem akademik kami, begitu kurang lebih. Saya izin share dulu ya, adik-adik, Bapak Ibu semua. Apakah sudah terlihat slide saya ini? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Ya, kita mulai dengan jenis perwalian. Kita akan memasuki masa perwalian. Jadi adik-adik, saat ini kami telah mengembangkan sistem akademik kita dengan menyesuaikan program yang baru diluncurkan 2 tahun lalu ini ya, MBKM. Jadi nanti dalam pilihannya yang selama ini hanya ada perwalian reguler, sekarang udah kita tambahkan perwalian MBKM. Jadi kita pembahasan pada siang hari ini fokus di perwalian MBKM. Kurang lebih alur perwalian MBKM seperti ini. Simpelnya bisa digambarkan seperti ini. Jadi adik-adik mahasiswa nanti ketika masuk ke apps.maranatha.edu, silakan nanti pilih perwalian MBKM sesuai jadwal yang nanti kami akan sampaikan, jadwal perwaliannya. Kemudian pilih mata kuliah. Nah, yang tersedia ini adalah mata kuliah prodi program studi lain dan program studi sendiri. Nah, ini tapi konteksnya MBKM ya. Jadi program studi sendiri itu bukan mata kuliah yang akan diikuti sebagai mata kuliah yang akan diikuti kuliahnya, begitu kurang lebih seperti itu, bukan seperti itu ya. Jadi ini ada 2 pilihan nanti, prodi lain yang ditawarkan oleh program studi lain. Ini khusus untuk mahasiswa yang mengikuti MBKM internal yang lintas prodi ya. Jadi misalnya prodi manajemen mengikuti mata kuliah yang ada di sastra Inggris. Nah, ini nanti akan tampil penawaran dari sastra Inggrisnya untuk mahasiswa yang perwalian di prodi manajemen ini. Kemudian setelah memilih mata kuliah yang dimaksud, tinggal menyimpan DKBS. Nah, kemudian adik-adik, jadi dalam perwalian saat ini, adik-adik harus melakukan 2 kali perwalian, yaitu perwalian MBKM dan perwalian reguler. Jadi ketika adik-adik mengambil full di MBKM, adik-adik harus tetap mengambil mata kuliah harus melakukan perwalian reguler. Harus tetap melakukan, walaupun tidak ada mata kuliah yang diambil di regulernya, begitu ya. Akan tetapi semua 20 SKS diambil saat perwalian MBKM. Kenapa demikian? Nanti saya jelaskan di slide berikutnya ya. Jadi dalam perwalian MBKM ini ada 3 skema, yaitu perwalian antar prodi, perwalian MBKM pertukaran antar prodi, yaitu yang lintas prodi seperti tadi saya sampaikan, internal. Jadi untuk skema ini mahasiswa melakukan kontrak mata kuliah pada menu perwalian MBKM hanya mata kuliah yang dibuka oleh program studi lain. Nah, sesuai tentunya yang sudah disepakati bersama dosen wali. Jadi sebelum perwalian kan adik-adik pasti sudah mempunyai data mata kuliah apa sih yang akan diambil gitu ya, berdasarkan perwalian manual bersama
dosen wali. Kemudian skema yang lainnya adalah perwalian MBKM pertukaran antar perguruan tinggi atau outbound. Jadi adik-adik yang kuliahnya di perguruan tinggi lain, yang mengikuti perkuliahan tinggi lain, nah nanti ada penawaran untuk skema ini. Jadi hanya mata kuliah yang dibuka oleh program studi asal atau program studi sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya tadi mahasiswa manajemen nanti akan memilih, nanti di situ ada mata kuliah program studi manajemen. Nah, itu dipilih mata kuliahnya sesuai yang sudah disepakati. Ini sama juga dengan skema non pertukaran mahasiswa yang berbasis aktivitas. Ini sama. Jadi yang dipilih mata kuliah yang dari program studi sendiri begitu ya. Ini kenapa? Ini sebetulnya untuk kontrak mata kuliahnya saja. Perkuliahannya kan sebetulnya ada yang diambil di perguruan tinggi lain atau yang berbasis aktivitas nggak ikut kuliah. Sebenarnya kalau misalnya magang, aktivitasnya magang. Ini dibutuhkan untuk nanti konversi nilai ini berdasarkan mata kuliah yang dikontrak di awal ini. Ya, untuk konversi nilainya. Jadi untuk tempat mata kuliah yang akan nanti hasil konversinya magang itu jadi mata kuliah apa aja. Nah, di sini di saat perwalian harus sudah dipilih. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, adik-adik sekalian, berikutnya adalah contoh DKBS mahasiswa yang mengikuti MBKM. Di sini terlihat ya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa ada tanda bintang 1, bintang 2 itu menunjukkan bahwa itu adalah mata kuliah MBKM. Jadi yang bintang 1 itu yang internal, yang lintas prodi, yang perkuliahannya diambil di Maranatha tapi di prodi lain. Yang bintang 2 itu untuk perkuliahan di perguruan tinggi lain atau non pertukaran mahasiswa yang berbasis aktivitas tadi ya. Jadi nanti untuk yang outbound, yang ke perguruan tinggi lain maupun yang non pertukaran mahasiswa itu nggak akan ada jadwalnya. Jadi nanti itu hanya kita simpan untuk nilai konversi nantinya begitu ya. Kecuali kalau yang internal sama reguler itu pasti ada jadwalnya seperti biasa ya. Kalau reguler kita nggak bahas lagi karena itu sudah biasa. Selanjutnya, selain perwalian MBKM, mahasiswa khusus yang mengikuti kegiatan non pertukaran yang ada 8 skema ini ya, magang, studi independen, asisten mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, KKN tematik sama bela negara, itu wajib ya adik-adik semua untuk mendatakan kegiatannya. Jadi selain perwalian nanti memilih mata kuliah, nanti ada menu juga untuk mendatakan kegiatan di aplikasi apps.maranatha.edu. Jadi itu harus dilakukan oleh mahasiswa yang mengikuti kegiatan non pertukaran mahasiswa. Kemudian ini poin penting lainnya ya adik-adik sekalian. Jadi catatannya seperti ini. Perwalian MBKM hanya dapat dilakukan pada periode perwalian MBKM. Jadi nanti ada jadwalnya. MBKM ada jadwalnya, reguler ada jadwalnya. Jadi bisa bersama-sama, bisa berbeda waktu. Ini akan bisa terjadi berbeda waktu ya, berbeda tanggal, berbeda hari. Kemudian ini berlaku hanya untuk mahasiswa yang sudah didaftarkan oleh program studi sebagai mahasiswa yang akan ikut MBKM. Jadi misalnya adik-adik sekalian mau perwalian MBKM, tapi ternyata tidak ada menu perwalian MBKM-nya atau tidak tersedia jadwal itu buat adik-adik, berarti adik-adik itu belum didaftarkan oleh program studinya sebagai mahasiswa yang akan ikut MBKM. Silakan hubungin program studinya ya. Kemudian seperti yang tadi sudah saya sampaikan, perwalian dilakukan 2 kali, perwalian MBKM dan reguler. Kemudian perwalian reguler tetap dilakukan meskipun, nah yang tadi saya sampaikan ya, tidak mengontrak mata kuliah regulernya atau yang
non-MBKM ya, tetap harus melakukan perwalian reguler. Karena di sana tempatnya untuk memilih mode pembayaran, metode pembayaran maksudnya. Mau 1 kali, 3 kali, itu ada di perwalian reguler, tidak ada di MBKM. Jadi tetap adik-adik wajib melakukan 2 kali tadi. Karena perwalian MBKM memilih mata kuliah, perwalian reguler, kalau tidak ada yang dipilih mata kuliahnya, hanya memilih mode pembayaran, metode pembayaran 1 kali atau 3 kali, gitu ya. Kemudian untuk mahasiswa yang mengikuti, kita ulang lagi ya, untuk mahasiswa yang mengikuti skema non pertukaran mahasiswa yang berbasis aktivitas tadi, selain melakukan perwalian MBKM dan reguler, wajib mendaftarkan kegiatan aktivitasnya. Kita ulang lagi ya, supaya nanti jelas gitu ya. Kemudian untuk pendataan aktivitas kegiatan MBKM yang barusan disampaikan, untuk yang berkelompok, pengisian kegiatan MBKM-nya hanya diisi oleh salah satu perwakilan saja. Kalau ada prodi penyelenggara, ya perwakilan dari salah satu mahasiswa dari program studi penyelenggaranya, gitu ya. Atau ketua kelompoknya, atau sesuai kesepakatan siapa aja. Yang penting kalau berkelompok, 1 orang yang mendaftarkan, nanti anggotanya didaftarkan oleh yang 1 orang ini. Nanti akan ditanya anggotanya siapa saja, begitu ya. Jadi tidak semua mahasiswa itu mendaftarkan diri gitu ya. Jadi diwakili oleh 1 orang. Kemudian jika kegiatan MBKM dilakukan berkelompok, namun ada instruksi atau ada suatu kondisi di mana pembimbingnya berbeda, terus padahal berkelompok nih, pembimbing berbeda atau hal-hal yang lain berbeda, itu silakan mendaftarkan masing-masing saja, akan tetapi nanti pilihannya personal ya, diisikannya bukan kelompok. Kalau kelompok nanti akan ditanya siapa anggotanya soalnya. Jadi kalau memang berbeda pembimbing atau ada hal yang lain yang berbeda yang tidak bisa difasilitasi oleh sistem ini, silakan di masing-masing mahasiswa saja mendaftarkan diri dengan pilihan personal ya. Kurang lebih informasi dari saya sebagai pengantar itu dulu. Ini tujuannya agar nanti adik-adik mahasiswa ketika melihat tampilan di demo ini enggak terlalu bingung begitu. Kira-kira seperti itu pengantar dari saya. Mungkin saya kembalikan dulu ke MC ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Stephen untuk pengantar yang sudah disampaikan. Tanpa berlama-lama juga, saya mengundang Ibu Dwi Paulina, BRS Brahmana Eskom, selaku narasumber pada hari ini. Kepada Ibu Dwi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Jessica. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi. Saya perwakilan dari bidang pengelolaan data akademik. Saya akan bantu teman-teman pada hari ini untuk kita akan mendemokan aplikasi SAT Core untuk perwalian MBKM. Namun sebelum itu saya ingin menyapa dulu untuk yang terhormat Ibu Wakil Rektor 1 Ibu Stin dan juga Wakil Rektor 2 Ibu Maya, juga ada Ibu Direktur Akademik, ada Ibu Tiur Gantini. Selamat siang Bu. Juga untuk Bapak Francis Anderson selaku Direktur Sistem Teknologi Informasi, dan juga kepada Bapak Bernard. Selamat siang Pak. Juga saya ingin menyapa yang terhormat jajaran dekan, Kaprodi, Sekprodi, dan manajer operasional, dan juga untuk rekan-rekan dari program studi. Selamat siang Bapak Ibu. Dan juga mau menyapa teman-teman mahasiswa nih, yang kayaknya udah semangat banget ini. Udah penasaran banget nih Kak, pengen lihat gimana sih perwalian MBKM-nya. Oke, kita akan demo sebentar lagi ya teman-teman ya. Saya izin share screen dulu sebentar.
Oke, apakah sudah terlihat, teman-teman? Udah ya? Belum. Kita bisa atur mata kuliah masing-masing mata kuliah itu memiliki keterkaitan dengan PPL Masih proses seperti Masih proses ya, sebentar ya. setiap pemetaan itu ada law. Oke, sudah terlihat. Oke, udah terlihat ya teman-teman ya? Oke, Siap. sudah. Oke, yang pertama-tama nih teman-teman itu harus dinyatakan eligible dulu untuk mengikuti perwalian MBKM. Yang menentukan siapa itu nanti dari program studi dan dari LPKA juga dengan persyaratannya udah tahu ya teman-teman ya. Terus kemudian seperti pemaparan Pak Steven yang tadi di awal itu ya, MBKM ini kan secara garis besar itu ada terbagi dua ya. Teman-teman yang ikut perkuliahan di Maranatha dan teman-teman yang nggak ikut perkuliahan di Maranatha. Kita bahas demonya satu-satu ya teman-teman ya. Kita akan bahas pertama-tama untuk MBKM non pertukaran pelajar terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang ikut MBKM-nya non pertukaran pelajar, itu tuh yang dimaksud yang kayak magang, studi proyek independen, asisten mengajar, dan sebagainya. Itu teman-teman harus mendatakan terlebih dahulu si kegiatannya di aplikasi SAT. Oke, teman-teman. Tinggal kayak biasa aja, silakan login dengan akun SAT-nya. Teman-teman, share screen saya masih terlihat ya? Ya, agak kurang lancar kayaknya. Coba lagi. Nah, kemudian teman-teman untuk mendatakan kegiatan MBKM di SAT, teman-teman itu ke menu mahasiswa, terus ke menu KPTA dan MBKM. Terus tinggal diklik nih pengajuan aktivitas MBKM. Nah, nanti di tampilan teman-teman bakal kayak lihat tampilan seperti ini nih. Nah, yang harus diisi sama teman-teman itu yang pertama adalah proyek pendidikan. Proyek pendidikan itu apa sih, Kak? Proyek pendidikan itu yang dimaksud adalah semester. Semester di mana teman-teman akan melaksanakan kegiatan MBKM-nya. Kita contohin ya, ini salah satu. Nah, terus aktivitas itu apa sih Kak? Maksudnya aktivitas ini maksudnya adalah judul aktivitas teman-teman. Kita contohin ya di sini misalnya magang di misalnya kayak gini. Nah, terus pilih jenis aktivitasnya nih. Di sini ada banyak jenis aktivitasnya. Pastikan teman-teman pilih aktivitasnya yang di belakangnya ada kampus merdekanya ya. Soalnya ada juga aktivitas lain di menu ini yang bukan kampus merdeka. Misalkan kita pilihnya magang. Nah, terus untuk lokasinya itu diisi dengan lokasi di mana teman-teman melakukan kegiatan tersebut. Lokasinya bukan nama kotanya, tapi kayak lebih ke nama perusahaannya. Kecuali kalau kayak teman-teman yang misalnya membangun desa gitu. Nah, kalau itu yang didatakan lokasi itu adalah lokasi tempatnya gitu. Untuk nomor SK penugasan sama tanggal penugasan itu nanti akan diisi sama program studinya masing-masing ya. Nah, terus keterangannya boleh diisi strip aja kalau nggak ada keterangan. Nah, ini dia yang tadi juga udah di-mention ya sama Pak Steven ya. Jenis keanggotaan. Nah, untuk keanggotaan ini tolong diperhatikan ya teman-teman.
Ini ada yang personal dan ada yang kelompok. Kita contohin yang personal dulu ya. Yang personal ini maksudnya adalah teman-teman itu melakukan kegiatannya sendiri, nggak ada teman kelompoknya gitu. Nggak ada teman kelompok ini maksudnya gimana Kak? Gitu. Nggak ada teman kelompok ini maksudnya adalah teman-teman itu nggak punya teman kelompok dari Universitas Kristen Maranatha yang dosen pembimbingnya sama gitu. Jadi misalnya nih, waktu magang di perusahaan teman-teman tuh sebenarnya satu kelompok sama teman-teman dari kampus lain, misalnya ada dari kampus Parahyangan, terus ada dari kampus Telkom. Sebenarnya teman-teman kelompokan nih, tapi pada saat balik ke kampus Maranatha, teman-teman kan jadi tinggal sendiri nih untuk melaporkan kegiatannya. Nah, itu teman-teman tetap pilih personal gitu. Misalkan nih, teman-teman tuh sebenarnya berdua satu prodi, tapi dosen pembimbingnya beda. Nah, kalau gitu gimana? Kalau gitu boleh pilihnya tetap personal gitu. Jadi personal itu adalah benar-benar sendiri, nggak ada temennya yang sama, judulnya sama, dosen pembimbingnya sama, kayak gitu. Nah, kita contohin dulu yang personal ya. Nah, terus di sini kita pilih jabatannya misalkan personal. Kayak gitu. Nanti ini teman-teman bisa tinggal submit aja kalau udah gitu. Sekarang kita contohin dulu yang kelompok ya. Kalau yang kelompok gimana sih gitu. Di personal strip kelompok ini teman-teman tinggal pilih yang kelompok. Nah, terus nanti di sini akan berubah nih, ada anggota satu. Anggota satu itu siapa? Anggota satu itu otomatis adalah orang yang menginput pertama kali si aktivitas ini gitu. Misalkan dia pilih jabatannya ketua, terus mau nambahin temennya nih, misalnya dia sekelompok sama salah satu temennya. Jadi kita contohin misalnya kayak gini. Nanti namanya akan terisi otomatis nih sama sistem. Tuh, jadi teman-teman bisa langsung lihat benar enggak ini NRP temennya gitu. Nah, terus teman-teman tinggal pilih nih posisinya dia ketua atau anggota. Kalau teman-teman anggota dan temannya ketua boleh enggak? Boleh, tinggal dipilih aja temannya yang ketua, terus data kita diisi anggota. Terus kalau nggak ada ketua Kak, anggota semua, boleh juga tinggal diisi anggota dua-duanya. Gitu aja sih. Terus kalau mau kita tuh satu kelompoknya bertiga Kak, gimana? Tinggal klik lagi aja tambah anggota gitu, terus ditambahin deh NRP-nya gitu. Dari program studi lain bisa nggak satu kelompok? Boleh-boleh aja dengan ketentuan yang tadi ya teman-teman, dosen pembimbingnya itu sama, dan kegiatannya itu judulnya benar-benar sama gitu. Jadi kalau dosen pembimbingnya sama Kak, tempatnya juga sama, tapi judulnya beda, itu gimana? Oh, berarti itu bukan kelompokan, itu personal gitu. Cukup jelas ya teman-teman ya untuk kasus personal dan kelompok ini kita contohin deh satu dari program studi lain. Nah, pilih jabatannya anggota gitu. Salah nih, yang ini bukan teman saya, tinggal hapus anggota. Gitu aja sih teman-teman, cukup mudah ya pakainya. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal klik submit. Nah, di sini ada pengajuan MBKM berhasil. Nah, terus di atas sini nanti teman-teman bisa lihat nih data yang teman-teman udah masukin gitu. Di sini ada anggotanya 2 gitu. Nah, terus teman yang ini nanti yang udah saya tambahin tahu nggak Kak kalau dia udah ditambahin? Tahu. Nanti caranya gimana Kak? Temannya tinggal login aja pakai akunnya. Dicontohin dulu ya. Tadi temennya yang ini. Bukan deng. Sebentar ya. Temannya tinggal masuk aja pakai akunnya, terus ke menu yang sama, yaitu di menu mahasiswa, terus KPTA dan MBKM, terus pengajuan aktivitas MBKM. Nah,
Kayak gini teman-teman, nanti dia juga di tampilannya akan otomatis ada nih data yang udah ditambahin sama teman kelompoknya. Gitu. Kalau udah sampai sini gimana? Teman-teman cukup pantau aja, nanti progresnya akan diupdate oleh program studinya masing-masing. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk tahap pertama. Teman-teman yang ikut MBKM yang dengan kegiatan di luar universitas yang bukan pertukaran pelajar harus mengisi data ini untuk dilaporkan. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan coba nih ke menu perwaliannya ya. Kita coba dulu NRP yang tadi juga nih. Nah, untuk perwalian, teman-teman, itu menunya sebenarnya mirip-mirip aja sih sama yang sebelumnya. Teman-teman langsung aja ke menu mahasiswa, terus pilihnya yang perwalian MBKM. Nah, tinggal diklik. Terus nanti teman-teman akan lihat nih, di sini akan ada jadwal perwalian MBKM-nya. Teman-teman tinggal pilih aja, tinggal diklik gitu. Di sini seperti biasa ya teman-teman ya, status cekal udah biasa dong ya lihat tampilan ini ya. Nah, kemudian nanti teman-teman akan lihat tampilan seperti ini nih. Sebelumnya teman-teman itu kalau lihat perwalian itu nggak pernah lihat ya ada mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain. Gitu. Nah, kali ini sudah ada. Cuman tadi seperti yang udah dipaparkan di depan, mahasiswa ini tadi ikutnya kegiatan MBKM yang non pertukaran pelajar. Artinya apa? Mahasiswa tersebut perwaliannya bukan ngambil mata kuliah dari program studi lain, kan dia nggak ikut pertukaran pelajar. Jadi ngambilnya yang mana, Kak? Dia ngambilnya adalah mata kuliah yang diinstruksikan sama program studi untuk diambil untuk melakukan konversi nilai. Teman-teman tentunya udah dapat info ya dari program studi. Nanti kalau MBKM-nya boleh dikonversi nih jadi nilai mata kuliah ini. Jadi kamu nggak usah kuliah lagi gitu kurang lebihnya. Udah pernah dengar ya info kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman langsung aja nih koordinasi sama dosen wali atau sama program studi. Nanti itu kegiatannya mau dikonversi ke nilai apa aja gitu. Nah, nanti kalau udah dapet, teman-teman tinggal pilih. Pastikan pilihnya adalah mata kuliah yang ditawarkan oleh program studinya masing-masing. Gitu. Sebenarnya ini kondisinya juga sama sih kalau misalkan teman-teman itu ikut pertukaran pelajar tapi antar universitas gitu. Jadi simpelnya gini, teman-teman ikut MBKM nggak? Ikut Kak. Ikutnya kuliahnya di Maranatha nggak? Enggak Kak, di kampus sebelah. Atau enggak Kak, ikutnya magang gitu. Oh kalau magang perwaliannya pilihnya yang ditawarkan oleh program studinya masing-masing ya gitu kurang lebihnya. Nah teman-teman tinggal pilih nih mata kuliahnya. Nah, di sini udah ada keterangannya nih, kegiatan perkuliahan dilakukan di perguruan tinggi lain atau aktivitas non-perkuliahan di perusahaan atau instansi lain. Cukup jelas ya informasinya, teman-teman. Nah, tinggal dipilih nih. Di sini udah ada info total SKS-nya ada berapa gitu. Nah, teman-teman pilihnya 20 SKS sesuai dengan yang udah ditentukan untuk konversi MBKM itu adalah 20 SKS ya. Coba mana ini. Sip. Ini udah 20 SKS nih. Ingat ya teman-teman, pastikan untuk yang ikutnya adalah perkuliahan tidak di Maranatha, yaitu ikut di kampus lain atau ikut di perusahaan lain atau kegiatan di luar kampus termasuk kayak membangun desa, wirausaha, dan lain sebagainya. Pastikan pilihnya pada saat MBKM, perwalian MBKM, pilih yang di bawah tulisan ditawarkan
ditawarkan oleh program studi asalnya masing-masing. Oke, kalau sudah kita klik lanjutkan. Nah, kalau udah nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya. Untuk yang non pertukaran pelajar dan yang pertukaran pelajar tapi di universitas lain. Intinya mah kalau kuliahnya bukan di kampus Maranatha, pilihnya harus di program studinya sendiri. Gitu. Cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke yang pertukaran pelajar antar program studi. Oke, atau ini dulu deh kita beresin. Untuk mahasiswa ini, tadi kayak yang udah di-mention di awal, mahasiswa yang ikut kelas MBKM juga harus ikut perwalian reguler. Nanti pada saat jadwal perwalian reguler, sesuai dengan yang diinstruksikan di program studi masing-masing, teman-teman masuk lagi aja ke menu perwalian kayak biasa, tinggal ke menu mahasiswa, terus perwalian. Sebenarnya buat apa sih, Kak? Sebenarnya ini tuh kayak kurang lebih kayak milih metode pembayaran gitu, teman-teman. Jadi tadi kan udah perwalian nih, tapi teman-teman belum milih kan pembayarannya mau 1 kali pembayaran atau 3 kali pembayaran. Nah, untuk pilih itu teman-teman harus tetap ikut perwalian reguler, meskipun teman-teman nggak ikutan perwalian regulernya, nggak kontrak mata kuliah apapun gitu. Tapi kalau ada gimana, Kak? Kalau ada ya tinggal pilih aja, tinggal ditambah kayak gitu. Kondisinya gimana sih, Kak, yang mengharuskan saya ngontrak mata kuliah di MBKM dan yang non-MBKM gitu. Itu nanti sebenarnya ada informasi dari program studi, tapi kurang lebihnya seperti yang tadi itu teman-teman. Kalau teman-teman kegiatannya bukan di Maranatha, pilihnya yang seperti yang tadi sudah didemokan, seperti itu. Nah, ini tinggal dipilih aja pilihan pembayarannya mau 1 kali apa 3 kali. Kita misalkan pilih 3 kali. Nah, di sini ada ya. Tadi SKS MBKM-nya udah kepilih nih 20. Tuh. Ini mata kuliah yang teman-teman udah ambil di MBKM tuh udah ke checklist, udah nggak bisa di-uncek lagi gitu. Makanya nanti teman-teman untuk milih perwaliannya seperti biasa hati-hati ya. Soalnya kalau nanti ada salah harus ikut menu batal tambah, biasanya ada sanksi dari program studi ya teman-teman ya. Nah, terus kalau udah kita tinggal klik lanjutkan. Kalau teman-teman udah ikut perwalian yang MBKM, juga udah ikut perwalian yang reguler, artinya perwalian teman-teman udah selesai gitu. Nah, itu tadi untuk yang non pertukaran pelajar. Sekarang kita akan kasih lihat contoh nih untuk mahasiswa yang ikut pertukaran pelajar antar program studi. Kita contohin ya salah satu ya. Nah, teman-teman yang ikutnya adalah pertukaran pelajar antar program studi, itu kan nggak ada kegiatannya tuh, jadi nggak usah ngisi di tadi yang KPTA dan MBKM, itu nggak usah ngisi, tapi langsung aja ikut ke perwaliannya. Pilihnya di menu mahasiswa, terus pilih perwalian MBKM. Nah, tampilannya akan sama kayak tadi teman-teman. Nah, pilih di jadwalnya. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau yang tadi kegiatannya, perkuliahannya semuanya nggak di Maranatha. Jadi dia pilihnya harus di bawah program studinya dia. Berbeda dengan teman-teman yang pertukaran pelajar antar program studi. Pada saat perwalian MBKM, teman-teman yang ikutnya adalah perwaliannya antar program studi pertukaran pelajar, maka pilihnya itu harus yang ditawarkan oleh program studi lain semuanya. Gitu perbedaannya. Jadi perbedaannya adalah teman-teman ikut MBKM nggak? Ikut. Nanti kuliahnya di Maranatha nggak? Iya di Maranatha, tapi di program studi sebelah. Oh, kalau gitu MBKM ikut perwalian, tapi pilihnya mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain semuanya ya, gitu. Misalnya kita pilih ini,
Nah, seperti ini ada keterangannya, ada kegiatan perkuliahan di internal gitu. Cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, dipilih aja, ada yang dari sastra Jepang, ternyata ada juga nih dari prodi sebelah, dari sistem informasi gitu. Ini contohnya untuk mahasiswa ini, NRP yang saya pakai ini, itu tuh mahasiswa teknik elektro, teman-teman. Misalnya dia ngambil nih ke sastra Jepang, dia ambil, boleh tinggal pilih. Terus mau ngambil juga ke sistem informasi, tinggal diambil aja gitu. Tapi ingat, sudah dikoordinasikan dan komunikasikan dengan program studinya ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan belum, takutnya ada yang keliru, terus harus ikut batal tambah, nanti seperti biasa, takutnya ada sanksi ya teman-teman ya. Nah, terus dipilih aja nih, kayak gitu. Maksimalnya 20 SKS ya teman-teman ya, untuk ini ya, untuk MBKM ya. Nah, seperti ini misalnya ngambil 20 SKS. Kayak gini. Nah, terus misalnya ada yang nanya nih, Kak, ini nih mahasiswa teknik elektro kan ya? Kak, tapi di menu perwalian MBKM-nya itu kan ada dari mata kuliah program studi saya sendiri. Saya ngambil enggak? Enggak. Teman-teman jangan ngambil mata kuliah program studinya sendiri untuk yang ikutnya pertukaran pelajar ya. Itu jangan ngambil. Nih, kalau kita klik ya salah satu. Nah, di sini kan ada keterangannya nih. Kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi lain atau aktivitas non perkuliahan di perusahaan atau instansi lain gitu. Terus kalau misalkan teman-teman pilih ini, gini nih, maksain gimana? Nanti teman-teman harus ikut perbaikan perwaliannya gitu. Atau kalau misalkan kelewat nih, nggak ikut perbaikan, nanti nama teman-teman nggak muncul nih di DHMD, kayak gitu. Tapi Kak, saya harus kontrak tuh mata kuliah CS 104-nya. Itu gimana? Oh, nanti perwaliannya ikut yang reguler. Intinya mah, kalau teman-teman ikutnya adalah pertukaran pelajar antar program studi yang kuliahnya di Maranatha, itu nanti pilihnya semuanya pada saat perwalian MBKM adalah yang ditawarkan oleh program studi lain, kayak gitu. Nah, kita lanjut dulu ya yang ini. Dia udah ngambil nih semuanya mata kuliah dari program studi lain, 20 SKS. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau udah, kita lanjut ke bahasan kita yang tadi. Tapi saya juga mau ngambil mata kuliah di program studi saya. Tadi kan katanya nggak boleh ngambil pas MBKM. Ngambilnya pas kapan dong? Ngambilnya itu pas perwalian reguler. Sesuai dengan jadwal perwalian reguler, nanti teman-teman ke menu perwalian, bukan yang perwalian MBKM ya, yang menu perwalian. Nah, terus teman-teman pilih aja jadwalnya, terus klik OK. Nah, ini dia mata kuliah CS 104 yang tadi mau diambil. Tadi kan nggak boleh tuh, jangan diambil. Diambilnya sekarang nih, pas perwalian reguler. Gitu. Masih ada lagi nggak yang mau diambil? Diambil aja gitu. Maksimalnya 24 SKS ya teman-teman, atau sesuai dengan ketentuannya aja ya. Nah, kalau udah tinggal pilih pembayarannya, jangan lupa. Ada 1 kali pembayaran, juga ada 3 kali pembayaran seperti biasa. Pilih salah satu misalnya, terus klik lanjutkan. Terus kalau udah klik ya, udah deh beres perwaliannya. Tinggal tunggu jadwalnya, buat yang ada jadwal sama tinggal nunggu informasi terkait tagihan ya untuk pembayaran. Gitu aja sih teman-teman untuk perwaliannya. Paling menu ini nanti juga bakalan ada di ini ya, di aplikasi mobile. Teman-teman harus ini dulu nih, harus update dulu si aplikasi mobile-nya. Untuk si iOS-nya pastikan udah di-upgrade ya ke versi 1.22 dan Android versi 1.2.1. Nanti seperti biasa, nanti pilih akademik, terus pilih perwalian kampus Merdeka nanti. Terus nanti diikutin aja alurnya, nggak jauh beda sih kayak yang sekarang. Gitu aja sih teman-teman.
Itu aja demo kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti di sesi tanya jawab ya. Untuk sekarang saya ingin kembalikan ke Kak Jessica. Terima kasih Kak Jessica. Baik, terima kasih Bu Dwi atas paparan yang sudah diberikan. Saat ini akan dibuka sesi tanya jawab bila ada hal yang ingin ditanyakan oleh peserta. Peserta dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan secara lisan atau dapat menyampaikan pertanyaan secara tertulis pada chat room. Dipersilakan untuk peserta apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand atau menyampaikan pertanyaan di chat room. Baik, ada pertanyaan pertama, ada Sekar Ayu, dipersilakan. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati dan kasihi. Saya mau bertanya, pada saat saya mencoba hanya untuk belajar aja, hanya untuk belajar, waktu saya pencet-pencet yang perwalian yang KPTA itu tahunnya masih belum berubah ya. Soalnya pas saya pilih proyek pendidikan itu masih padat genap 2021 dan reguler ganjil 2021. Padahal pada saat ditutorialkan itu tahunnya sudah 2022. Nah, itu bagaimana ya? Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, Ibu Dwi, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Maaf tadi namanya siapa ya? Sekar Ayu Kencoro Putri, Oh Bu. iya, panggilannya siapa? Sekar aja, Bu. Sekar. Oke, Sekar. Terima kasih ya pertanyaannya. Pertanyaannya Sekar itu tadi Sekar ikutan nyobain nih. Terima kasih loh antusiasmenya. Nah, terus pada saat Sekar itu nyobain, kok semesternya belum update kayak yang dicontohin. Nah, untuk kondisi itu artinya di program studinya Sekar program studi apa Sekar? Saya seni rupa murni, Bu. Seni rupa murni ya, prodi 62 ya. Berarti untuk saat ini di program studinya Sekar atau program studi teman-teman yang lain itu belum membuka proyek pendidikannya gitu. Jadi nanti kapan nih proyek pendidikannya itu dibuka? Nanti akan dibuka oleh program studinya masing-masing. Terkait pengisian juga nanti jadwalnya akan diinformasikan lebih lanjut oleh program studinya masing-masing. Kurang lebih kayak gitu, Sekar cukup menjawab? Cukup, Bu. Oke, terima kasih ya Sekar. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Sekar dan Ibu Dwi. Lalu ada pertanyaan selanjutnya yang masuk dalam chat Zoom. Ibu mau bertanya untuk program mandiri, pertukaran pelajar NUNI, SKS yang dipilih tidak harus 20 kan ya, dan mau bertanya juga untuk perwalian yang seperti tadi dicontohkan, dilakukannya saat jadwal perwalian masing-masing atau tidak. Dipersilakan Ibu Dwi untuk menjawab. Baik, itu tadi pertanyaannya ada 2 poin ya. Saya akan jawab untuk poin yang kedua dulu. Untuk perwaliannya itu jadwalnya seperti apa? Nah, nanti untuk perwalian yang MBKM akan ada jadwalnya tersendiri. Begitu juga untuk yang reguler. Untuk informasinya nanti ditunggu saja informasi dan sosialisasi kapan melaksanakan perwaliannya dari program studi ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tadi terkait jumlah SKS yang dikonversi dari NUNI, mungkin saya minta bantuan dari Pak Steven atau Bu Rosya untuk menjawab pertanyaannya. Bapak Ibu. Silakan Bu Lanlan. Oke, Bu Rosya, maaf. Ya, silakan Bu Silakan Bu Rosya. Rosya. Iya, terima kasih banyak Kak Dwi. Menjawab pertanyaan dari siapa? Sharon ya. Untuk pertukaran NUNI, SKS-nya sendiri dibebaskan. Maksudnya gini, sebetulnya kami dari Maranatha menekankan ataupun mewajibkan mahasiswa untuk mendapatkan konversi 20 SKS. Jadi kalau misalnya mau melengkapi menjadi 20 SKS, kalau rata-ratanya 2 SKS per mata kuliah, artinya kamu memilih 10 mata kuliah. Nah, ini menjadi penentu buat kamu nantinya supaya ini menjadi poin nanti
bahwa kamu memang terdaftar sebagai peserta MBKM. Begitu sih. Jadi seharusnya memang 20 SKS, tapi memang pada kenyataannya ada beberapa kendala. Mungkin nanti bisa ngobrol sama kami dulu ya, lewat chat. Sharon boleh nanti chat ke kantornya MBKM, nanti di-share mungkin oleh Kak Eva chatnya. Nanti boleh konsul aja sama saya dulu ya, berkaitan tentang NUNI untuk pertukaran mahasiswa. Itu aja sih informasinya mungkin ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rosya. Selanjutnya dari Berti Alia, Koordinator KP-DKV, apakah boleh nama dosen pembimbing magang Merdeka menyusul setelah semua pengumuman penerimaan dari mitra? Silakan Ibu dulu. Baik, terima kasih. Ini tadi pertanyaannya dari Ibu Berti ya. Ya, untuk ya Bu. Selamat siang. Iya Bu, saya siang Bu, saya koordinator KP. Maaf saya nggak bisa buka video. Iya. Saya koordinator KP dari DKP. Itu kan berarti nama pembimbingnya sudah harus ada sebelum perwalian. Nah, mitranya itu nggak bareng kalau pengumuman Bu. Jadi ini juga masih ada mahasiswa yang menunggu pengumuman dari mitra. Jadi boleh barengan apa nanti yang itu menyusul atau bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Oke, baik Bu Berti, terima kasih. Untuk nama dosen pembimbing magang ini sebenarnya itu kita nanti akan ada periode pelaporan Bu namanya. Nah, biasanya itu kita akan melakukan penarikan data itu di akhir semester atau 2 minggu setelah perkuliahan selesai biasanya. Nah, paling nanti mengikuti jadwal pelaporan tersebut gitu Bu. Jadi nggak harus di awal harus langsung didatakan, tapi ngikutin jadwal pelaporan itu. Biasanya nanti kami akan sounding ke program studi untuk melengkapi data itu gitu. Kalau memang nanti ada informasi atau pembimbing yang menyusul, nanti kita lihat aja sesuai dengan jadwal. Selama belum tutup tanggal pelaporan dari PD Diktinya sih kita akan tetap bisa susulkan gitu sih Bu. Atau gimana Pak Steven, ada yang mau ditambahkan Pak? Boleh. Iya, Baik. silakan Pak. Ya, selamat sore Bu Berti ya. Jadi memang ya, jadi Bu Berti memang ini kan masih pencatatan mahasiswa ya. Jadi mahasiswanya mendaftar dulu. Seperti tugas akhir, mahasiswa mendatakan dulu. Nanti pembimbingnya menyusul Bu. Jadi nggak harus sebelum perwalian atau kita himpun dulu data mahasiswanya dulu. Baru nanti program studi mendistribusikan pembimbingnya. Terus mencatatkan nomor SK, berarti kan ada proses. Itu nggak masalah Bu. Kita nanti kalau untuk ganjil ini sekitar Oktober Bu, karena kalau MBKM itu laporannya untuk aktivitasnya yang didatakan tadi itu agak lebih awal itu. Dan nanti di akhir nilai konversinya. Jadi kalau pembimbing nanti di awal. Jadi sekitar 10 Oktoberan Bu. Jadi nggak bareng sama mulai semester kayak tahun semester kemarin ya Pak ya? Enggak Bu, enggak, maksudnya enggak bareng pas hari H semester baru gitu, enggak, masih ada proses. Kita memahami ada proses yang harus dijalankan di program studi ya. Dalam hal ini kita hanya mendatakan mahasiswa dulu, menghimpun data mahasiswa dulu. Baru setelah itu program studi, baru ya Ibu sebagai koordinator baru mendistribusikan pembimbing-pembimbingnya mendatakan gitu Bu ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Baik, terima kasih Bu Dwi. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Pak Steven dan Ibu Dwi. Selanjutnya kepada Bapak Joni Setiawan, dipersilakan Pak. Ya, makasih ya. Mohon maaf, ya, off cam dulu ya. Oke, ini terkait kepada proses tadi yang dilakukan. Nah, kalau saya amati model semester kemarin itu ada terjadi kejadian adalah pengumuman penerimaannya itu mendekati
masa kuliah, jadi mendekati tanggal mulai kuliah, atau ada yang melewati tanggal kuliah. Nah, ini bagaimana kasusnya? Terus yang kedua, ketika sudah diberikan pengumuman, misalnya tadi mendekati atau melewati tanggal kuliah, ternyata yang bersangkutan tidak diterima. Nah, kemudian dia akan berganti mungkin topik ataupun jenis MBKM-nya. Sehingga konsekuensinya mata kuliah yang relevan itu akan berubah ya. Nah, ini prosedurnya gimana? Apakah harus di-drop lalu daftar lagi atau bagaimana? Makasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Dipersilakan Ibu Dwi untuk menjawab. Baik, terkait jadwal MBKM-nya itu mungkin nanti bisa dibantu jawab oleh Ibu Rosya ya Pak ya. Tapi untuk terkait perubahan perwalian itu nanti tetap kalau memang ada perubahan mata kuliah yang dikonversinya, itu mahasiswa yang bersangkutan harus ngedrop dulu mata kuliah yang sebelumnya udah dikontrak melalui menu batal tambah. Nanti menu batal tambahnya itu udah disosialisasikan juga minggu lalu ke program studi gitu ya Pak ya. Jadi nanti mahasiswanya harus di-drop dulu mata kuliahnya yang sebelumnya, terus kemudian mahasiswanya akan melakukan perwalian ulang. Mengenai prosedurnya itu nanti kita akan lihat dulu ya Pak ya, kemungkinannya apakah mahasiswanya bisa melakukan perwalian mandiri dulu juga atau melalui menu batal tambah seperti kalau terlambat perwalian reguler. Seperti itu Pak, mungkin penjelasannya. Kemudian untuk masalah jadwal dan lain sebagainya mungkin bisa dibantu jawab oleh Ibu Rosya, Bu. Ya, terima kasih Kak Dwi. Oke, saya bantu jawab ya Pak Joni. Berkaitan dengan proses penjadwalan ataupun juga perekrutan oleh mitra, kami sudah sosialisasikan berulang-ulang bahwa timeline MBKM itu selalu 3 bulan sebelum pembelajaran dimulai. Artinya, jika pembelajaran dimulai di bulan September, maka 1 bulan sebelum pembelajaran dimulai, semua proses seleksi sudah selesai. Artinya juga, kalau mengikuti timeline MBKM-nya universitas, maka di bulan Agustus ini semua proses sudah harus selesai. Artinya mahasiswa sudah mendapatkan pengumuman dinyatakan diterima atau tidak. Nah, proses ini kami juga sudah pantau ataupun juga sudah disesuaikan kondisinya dengan yang ada di pemerintah. Misalnya, pemerintah berakhir untuk skema magang dan studi independen jalur pemerintah berakhirnya itu kemarin di bulan Juli. Nah, sampai sekarang memang masih berproses tentang penyeleksiannya. Kurang lebih sekitar 2 mingguan atau mungkin Agustus minggu pertama sampai minggu kedua batasnya. Jadi kita mengharapkan di minggu ketiga ataupun minggu keempat semua mahasiswa sudah dinyatakan kelulusan dan diterima di mitra mana sehingga ini tidak mengganggu proses perwalian yang ada. Itu ya Pak Joni. Jadi yang kami terapkan itu sudah melalui pemantauannya kami dan memang harus mengikuti timeline-nya MBKM universitas. Kalaupun ada kejadian-kejadian di luar itu, artinya ini mungkin bicara tentang skema MBKM yang jalurnya mandiri, yang biasanya kontrolnya ada di prodi masing-masing. Jadi mungkin minta bantuan kepada prodi-prodi bahwa setiap mitra ataupun mahasiswa yang mengikuti kegiatan, tolong dikontrol untuk waktu-waktunya, terutama mengenai framework-nya, kapan kelulusan dinyatakan. Itu supaya semuanya seragam dan berjalan selaras gitu ya Bapak Ibu. Itu sih, jadi nanti di September semuanya sudah masuk, data-data juga sudah masuk. Terima kasih Pak Joni, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Bu Rosya, makasih. Mungkin sebagai informasi aja, yang kemarin kejadian itu justru yang di pemerintah. Itu lewat. Oh ya, baik. Ya, boleh makasih. nanti saya recheck ulang ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Joni. Baik, terima kasih Ibu Rosya dan Ibu Dwi. Dilanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya yang ada di chat dari Winston Halim. Izin bertanya Bu, bagaimana jika pilihan mata kuliah yang dikonversi
Tidak ada pilihannya di aplikasi SAT yang ditawarkan oleh program studi masing-masing. Terima kasih Ibu sebelumnya. Dipersilakan untuk Ibu Dwi. Baik, untuk kasus mata kuliah yang ditawarkan tidak ada di SAT, itu teman-teman tinggal lapor aja ke program studi. Mungkin program studinya kelewat untuk mendatakan mata kuliah tersebut, atau memang ada perubahan terkait konversi nilainya gitu. Jadi kalau memang nggak ada mata kuliahnya, langsung ditanyakan aja ke TU atau MO atau dosen wali di program studinya masing-masing. Gitu aja sih. Untuk ini ya, untuk konversi kan ya pertanyaannya. Kalau untuk konversi, ya langsung aja ke program studinya masing-masing. Itu aja. Cukup jelas ya? Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Beverly Clara di chat, berarti untuk pengisian pengajuan kegiatan aktivitas mahasiswa atau MBKM baru disesuaikan dengan jadwal prodi masing-masing dan belum bisa diisi saat ini ya Bu. Silakan Ibu Dwi untuk menjawab. Baik. Untuk pengisian pengajuan kegiatan aktivitas mahasiswa baru disesuaikan dengan jadwal prodi masing-masing dan belum bisa diisi saat ini ya Bu. Oke. Untuk jadwalnya nanti kami akan informasikan lebih lanjut Bu untuk pengisiannya ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk sekarang menunggu dulu saja, nanti akan ada aba-aba dari pusat ya Bu untuk pengisiannya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi, atau dari peserta ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, jika tidak ada, sesi tanya jawab telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Paulina BRS Brahmana Eskom yang sudah menyampaikan sosialisasi perwalian melalui sistem SAT bagi mahasiswa peserta MBKM semester ganjil 2022-2023. Sebagai bentuk terima kasih, kami akan memberikan sertifikat. Penyerahan sertifikat akan didokumentasikan oleh tim multimedia, sekaligus juga akan dilangsungkan sesi foto bersama setelah penyerahan sertifikat. Untuk seluruh peserta saat ini diharapkan untuk bisa on-cam ya. Kepada tim multimedia dipersilakan untuk mendokumentasikan penyerahan sertifikat terlebih dahulu. Oke, baik. Suara saya kedengeran, Kak Jessica? Kedengeran, Kak. Oke. Untuk Ibu Dwi bisa on cam sebentar. Kita akan foto dulu untuk dokumentasi sertifikat ya Bu. Bisa saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, baik Bu. Terima kasih. Kita lanjutkan ke foto bersama ya teman-teman. Yang buat yang belum on cam, boleh on cam dulu sebentar. Oke. Baik, di layar saya ada 7 slide. Saya mulai dulu dari yang pertama. Oke, baik, dilanjutkan ke layar kedua. Layar ketiga. Layar keempat. Layar kelima. Layar keenam. Dan terakhir ketujuh. Baik, Kak Jessica, saya kembalikan ke Kak Jessica. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dwi dan terima kasih juga kepada tim multimedia. Setelah ini, peserta diminta untuk mengisi link presensi dan evaluasi sebagai tanda kehadiran peserta. Link presensi dan evaluasi akan disebarkan melalui chat Zoom. Dalam form tersebut, terdapat pertanyaan apakah peserta sudah dinyatakan lulus atau diterima dalam skema kegiatan MBKM yang dipilih atau belum. Peserta dimohon untuk mengisi jawaban dengan jelas. Jika terdapat pertanyaan lebih lanjut, peserta dapat menyampaikan pertanyaan pada Telegram dan WhatsApp tim pengelola MBKM
Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik atau LPK. Tidak terasa bahwa kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk menutup acara pada hari ini, saya mengundang Kak Evangeline untuk membawakan doa penutup. Kepada Kak Evangeline, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Jessica. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya Evangeline akan memimpin doa dalam iman Kristiani. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya boleh berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan hingga pada sore hari ini acara kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, dan kami juga menutup acara ini dan kami juga menyerahkan sisa kegiatan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan boleh pimpin kegiatan kami boleh berjalan juga dengan baik. Terima kasih Bapak, biarlah kasih dan penyertaan Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, terima kasih kepada Kak Evangeline sudah membawakan doa penutup. Terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang sudah menghadiri kegiatan sosialisasi perwalian melalui sistem SAT bagi mahasiswa peserta MBKM semester ganjil 2022-2023. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya, Jessica Amelia, selaku MC pada hari ini, pamit undur diri. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Terima kasih. banyak Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih. Diingatkan kembali bagi peserta yang belum mengisi link presensi dapat mengisi link presensi yang tertera dalam chat Zoom ya.